Alhamdulillah baik. Gimana nih? Apa nih yang mau diawali sama Pak Nas? Ini Pak, mengenai supervisi, supervisi akademik yang Bapak laksanakan minggu depan ini. Iya, ini mulai berobservasi minggu depan ini ya. Iya, iya. Apa tujuan pelajaran? Nah, untuk minggu depan ini tujuan pembelajaran yang direncanakan itu pertama, siswa mampu menjelaskan manajemen data dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peran administrator basis data. Iya, iya. Dan yang terakhir itu ada memahami peran database management system. Baik. Terus Pak Nas ingin saya bantu mengembangkan apa kompetensi yang mana? Nah, gini, untuk yang hari ini saya ingin dapat dibantu untuk memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis serta inklusif itu. Jadi memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, Iya. kritis, Ya. dan inklusif gitu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Terus bagaimana nanti yang Bapak saya tadi? Nah, gini aja, Bapak. Untuk yang sekarang ini, yang ingin diamati itu diantaranya saya ingin memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, bisa mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok, dan saya keliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Apabila kita skalakan dalam angka dari 1 sampai 10, kira-kira saat ini bagaimana penilaian Bapak sendiri tentang kompetensi tadi memfasilitasi diskusi kelompok? Nah, untuk sementara ini ya sekitar, kalau dari 1 sampai 10 ya Pak ya, sekitar 5 atau sampai 6 gitu. 5 atau 6 ya kira-kira. Iya. Ya, 5, 6 itu seperti apa? Nah, yang itu biasanya ketika berdiskusi, ketika anak-anak ini berdiskusi, saya seringkali duduk diam di tempat, dan ketika mereka membuat kelompok, kadang-kadang saya membiarkan mereka untuk menentukan kelompoknya sendiri. Nah, jadi peserta diskusinya dia pilih sendiri, jadi nanti kadang yang artinya yang pintar jadi sama yang pintar, yang mana jadi yang mana gitu ya. Nah, jadi nanti apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama? Kira-kira nih nilainya berapa? Targetnya? Nah, kalau yang itu, kalau kita mentarget sampai 10 mungkin terlalu berat ya Pak ya. Ya mungkin bisa kita kurangi ya sekitar antara 7 sampai ke 8 gitu. 8 ya. Ya. Baik, jadi kapan kira-kira saya observasi? Bisa besok hari Sabtu jam 7.30 di kelas 11 TPM. Besok hari Sabtu 7.30 kita bertemu di kelas 11. Oh ya. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tunggu di kelas 11 RPN. Mungkin itu saja dulu Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita minta tolong dulu kita cek kerapian. Silahkan berdiri dan silahkan cek kebersihan di lokasi. Silahkan berdiri dulu sebentar. Nah, yang belum masukin baju silahkan dulu dimasukin bajunya. Sebagai wujud ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai orang Muslim tentunya, saya minta salah satu di antara Side untuk memimpin doa. Bisa? Siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, Randy, silahkan.
Dalam formatnya pembelajaran kita pada zaman minas solihin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang administrasi basis data. Tujuan pembelajaran yang pertama, di sini diharapkan siswa mampu menjelaskan manajemen data dengan benar. Kemudian yang selanjutnya ada mengidentifikasi peran administrator basis data atau DBA dengan benar. Satu lagi yang terakhir yaitu memahami sistem manajemen basis data atau DBMS. Setiap harinya kita selalu berhadapan di zaman sekarang ini, kita sering sekali berhadapan dengan aplikasi, salah satunya ini yang ada di papan, bisa dilihat. Ada yang tahu ini aplikasi apa? Shopee. Selanjutnya di sini yang pertama sudah diminta untuk mengelola suatu data, tapi sekalipun itu data kecil. Pernah enggak? Nah, kemudian ini Bapak ada sebuah punya video. Oke, kita nonton bareng. Bisa ya? Oke, kita mulai. Dari tayangan video tadi kita sudah punya sebuah gambaran seperti apa kira-kira data itu supaya dia bisa terpercaya sesuai video tadi, sesuai kaidah ilmiah, sesuai dengan fakta atau realitas. Nah, ada gambaran enggak? Ada ya? Nah, selanjutnya sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah contoh kasus. Ini dia contoh kasusnya. Nah, ini contoh kasus. Anggap diri kita sekarang ini, diri Anda ya, atau diri kita semua, kita adalah seorang administrator basis data pada sebuah marketplace yang besar, dan setiap harinya harus mengolah ratusan ribu, malahan mungkin lebih data yang harus diolah. Pak Guru akan bagi kelompok SIDE menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD, di mana di LKPD ini nanti kalian tulis sini. Ditanyakan, cari di internet. Selain itu, kalau ada buku paketnya, silahkan cari di buku paket yang kalian punya.
Oke, jadi kalau kita kerja kelompok ini jangan hanya sampai mengandalkan satu atau dua orang saja. Jadi kerjasama itu sangat penting supaya nanti jawaban yang dihasilkan itu adalah hasil daripada kerja kita kelompok. Oke. Nah, jadi yang lain ini ketika teman-temannya presentasi, usahakan sikap kalian itu harus tetap menghargai hasil pendapat mereka. Jangan sampai ada yang mencemooh atau lebih-lebih menghujat temannya yang berada di depan. Ya, semua kelompok begitu. Ya, tetap hargai apapun hasil temannya di situ. Nanti kalau memang ada kekurangan bisa diajukan pertanyaan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti kelompok ini sudah menjawab, terus ada kelompok lain yang masih belum ini, masih ada lagi pertanyaannya yang lain, bisa dibantu teman-temannya untuk menjawab jika menemukan solusinya. Oke, siap? Oke, silahkan mulai kelompok 1. Itu saja, atau barangkali ada yang perlu ditambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silahkan. Pastikan HP Side itu punya scanner barcode. Nah, oke, ini silahkan di scan.
Nah, selanjutnya ada hal yang belum dipahami, mungkin bisa ditanyakan dulu. Ada yang belum dipahami enggak? Antara kalian ini yang bisa membacakan kesimpulan. Ready? Oke, baik. Tepuk tangan untuk David. Nah, sekarang Pak Guru mau nanya nih. Pak Guru mau nanya, kira-kira perasaan kalian ketika belajar tentang materi ini apa? Merelasikan antar satu tabel dengan tabel yang lain pada basis hari ini kita cukupkan saja sampai di sini, tapi karena tadi kita mengawalinya dengan doa, jadi sekarang juga kita harus tutup dia dengan doa. Fasilitasi terjadi. Nah, sebenarnya kemarin ketika observasi dan pra-observasi, saya masih merasa kalau kegiatan diskusi yang yang saya lakukan kemarin masih bisa dikatakan agak kurang, karena mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang tidak saya lakukan di situ. Jadi kalau diangkatkan dari 1 sampai dengan 10 itu ya antara 6 sampai 7 lah Pak. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya, bisa. Jadi saya mengamati pada saat observasi, Pak Nas sudah berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan kepada kelompok dalam berdiskusi. Kemudian itu sudah sangat baik Pak Nas lakukan. Kemudian kalau kita uji dengan standar nilai, misalnya kemarin standar Pak Nas ingin 8, saya kira apa yang Pak Nas lakukan itu mungkin bahkan bisa sampai 9 kalau sudah di atas lah ekspektasi yang dilakukan. Kemudian kemarin juga saya lihat Pak Nas sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi, didukung juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD. Jadi peserta didik terlihat aktif pada saat berdiskusi. Bagaimana pendapat Pak Nas mendengar hasil pengamatan saya tadi? Kalau masalah itu ya mungkin saya masih bersyukur sudah mampu melakukan itu, cuman mungkin masih ada sedikit kekurangan yang belum bisa saya kuasai di dalam kelas. Ya mungkin salah satunya mungkin masih saya terlihat pasif di dalam kelas ketika mereka berdiskusi, anak-anak ini mereka pasif, terus saya kaku, mungkin terlalu sering duduk di depan, nah gitu Pak. Kalau di yang saya amati secara keseluruhan sebenarnya Pak Nas sudah melakukannya dengan sangat baik Pak Nas ya. Namun demikian ada sih yang perlu ditingkatkan. Kemarin waktu Pak Nas yang misalnya nih pas mau diskusi, Pak Nas langsung ngasih anak-anak LKPD gitu. Jadi
tidak dilakukan oleh Pak Nas dari rencana praobservasi kemarin itu kan Pak Nas belum memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk melakukan diskusi, menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Saya kira itu saja sih. Itu pun sebenarnya mungkin Pak Nas kemarin sudah mencoba melakukannya, tapi saya lihat peserta didik masih masih lebih rame-rame lah dia jawabnya, belum per orang gitu melakukannya. Saya kira itu. Bagaimana Pak Nas merasakannya? Nah, memang itu yang saya rasakan juga. Cuma harapannya ke depan saya mungkin bisa melakukan itu, entah dari belajar dari PMM secara mandiri atau belajar dari YouTube ataupun dari referensi-referensi yang lain yang bisa membantu saya. Tapi mungkin kalau tidak bisa sekarang, ya mungkin kedepannya saya bisa perbaiki lebih baik lagi. Oh, jadi kira-kira kapan tuh mulai itu belajar? Ya harapannya segera. Kalau bisa minggu depan saya akan coba lakukan untuk kegiatan tersebut. Kalau personil kira-kira siapa yang bisa bantu Pak Mas di sekolah kalau yang melaksanakan meningkatkan kompetensi tadi? Oh iya. Nah, jadi selain dari kegiatan tadi, belajar mandiri di PMM atau belajar dari YouTube atau referensi yang lain, mungkin bisa kita sertakan rekan-rekan kerja ini juga yang kategorinya sudah pro atau apa, senior gitu ya? Iya, senior. Jadi nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya? Iya. Baik, sebagai penutup nih, dari proses pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, apa yang Pak Mas dapatkan? Nah, sebelum apa yang saya dapatkan dari kegiatan itu, pra-observasi dan setelah observasi itu, saya dapat sedikit pengalaman baru bagaimana seharusnya saya bertindak di dalam kelas gitu, Pak. Nah, jadi sebelum observasi itu berlanjut, saya sendiri sebenarnya gini, karena kita tidak punya latar belakang pendidikan, karena kita ini jurusannya orang teknik, jadi kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya pola pendidikan yang ada di dalam kelas itu. Nah, jadi pengalaman pribadi setelah diobservasi ini, oh ternyata begini. Di dalam kelas itu kita harus membimbing siswa, terus harus diskusinya harus interaktif, terus interaktif antara siswa dengan guru. Nah, itu yang saya rasakan setelah diobservasi dan dapat bimbingan dari guru-guru senior lain tentunya. Baik, semangat ya Pak ya. Ya. Saya tunggu ceritanya nanti, hasil perbaikannya minggu depan mungkin ya Pak ya. Oh iya, mudah-mudahan. Baik. Segitu aja Pak. Oh iya, kalau gitu bisa yang pamit dulu Pak, karena saya ada jam lagi gitu di kelas lain. Mari Pak. Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Sebentar saja Pak ya. Oh iya. Baik, sini ngatur potong-potongan deh. Baik, terima kasih untuk Pak Zainul Mubarak selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah melakukan percakapan pasca observasi terhadap guru yang sudah diobservasi. Nah, dari catatan yang saya lihat, Pak Zainul selaku coaching ini sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ataupun menggali potensi dari coachingnya ya. Terlihat tadi dari bagaimana ketika Pak Zainul nih memberikan pertanyaan pemantik, kemudian coachingnya sudah mampu memberikan jawaban yang baik, kemudian bagaimana tindak lanjut, kemudian dan tanggung jawabnya ya. Mungkin yang menjadi catatan saya di sini, mungkin di awal tujuannya lebih diperjelas lagi ya. Artinya tujuan percakapan pasca observasinya itu bisa diperjelas lagi. Nah, tadi sudah dilakukan, tapi akan lebih baik lagi jika lebih diperjelas lagi gitu. Nah, sehingga Bapak sebagai coach ini tahu nih tujuan yang akan dilakukan pada saat percakapan pasca observasi. Nah, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dengan tanggung jawab ya. Tadi Bapak juga sudah jadi seharusnya mungkin
gini dulu Pak ya, tadi ketika sebelum dimulai kegiatan interview tadi atau coaching tadi itu seharusnya ada penjelasan sedikit, minimal penjelasan tujuan kita melakukan ini begini gitu Pak. Ngobrol hari ini tuh ngobrolin apa? Oh iya. Tadi sebenarnya sudah ada tapi tidak terlalu ini artinya tidak terlalu spesifik. Gitu. Oh iya. Itu saja sih menurut saya di catatan saya. Nah, terima kasih Bapak sudah membantu Pak Jenu dalam kegiatan pasca observasi ini. Oh iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.